Bila bulan terdengar berapa orang masih berkumpul di sana melihat kecelakaan besar yang terjadi. Baru saja polisi sudah memasang garis polisi di tempat kejadian. Beberapa tugas medis membawa ranjang dan mengangkat tubuh korban, di antaranya adalah Teo yang tidak sadarkan diri dan hanya darah di sekujur tubuhnya. Mereka segera memasangkan oksigen pada Teo, berharap pria itu bertahan lebih lama sampai di rumah sakit. Taehyung berdiri di WC sambil menatap wajah pria yang dianggap adiknya sendiri itu. Bagaimana kondisinya? Jantungnya sangat lemah dan sekarang dia dalam kondisi yang kritis. Kepalanya mengalami pendarahan yang cukup hebat dan tangan kirinya retak. Kaki kanannya sepertinya terjepit sehingga bagian tulang kanannya ikut retak, ujar salah seorang tim medis pada Donghae. Pria itu menelan napasnya sambil mengusap wajahnya kasar. Mereka langsung mendorong ranjang rumah sakit itu membawa Taehyung ke dalam rumah sakit. Pria itu harus mendapatkan perawatan penting karena di sekujur tubuhnya mengalami luka. Namun yang dikhawatirkan adalah kepalanya. Pendarahannya belum mau berhenti. Itu membuatnya takut. Beberapa orang tengah berlari di rumah sakit setelah mendapat telepon dari rumah sakit bahwa Taehyung kecelakaan dan keadaannya kritis di rumah sakit. Pun hanya Kim berlari dengan cemas. Crystal, Jin, dan Jungkook dan Jimin yang juga berada di sana nampak cemas mengetahui hal itu. Mereka menunggu di depan ruang operasi. Tuan Kim benar-benar raut sekarang sampai belum menyadari jika di sana tidak ada Yen. Mereka selalu khawatir sekarang. Namun jangan bilang sesuatu yang buruk terjadi, ucap Yoon Kim memetikan air matanya. Maafkan aku, Samjun. Taehyung mengalami apa? Bentak Tuan Kim tidak sabar. Dengan ragu Donghae membuka suaranya koma, ucap Donghae menundukkan kepalanya menyesal. Gadis cantik itu mengepalkan tangannya saat beberapa orang sedang merias wajahnya. Kata ayahnya, hari ini dia akan bertemu dengan sang tunangan. Entah kenapa hatinya tidak tenang, gelisah dan takut. Pikirannya juga tidak fokus dan memikirkan Taehyung dari tadi. Sungguh dia tidak tenang dengan hatinya saat ini. Yang gadis itu malah napas setelah dia selesai dipermak oleh gadis-gadis itu. Dia menatap pantulan dirinya di cermin, cantik dan anggun. Pikirnya dress berwarna biru langit yang begitu pas di tubuhnya membuatnya terlihat lebih anggun.
Tentu saja Chris terpikat padanya, apalagi Ivy seorang dokter hewan, dan kata mereka Chris itu sangat suka dengan hewan, jadi tidak perlu bingung jika di rumah mereka ada 2 ekor anjing. Kau sudah siap, Pak Bonen sudah menunggumu, ucap Ivy, dan ia langsung berdiri dari tempat duduknya. Oh, Jongho pasti senang melihatmu, Yen, ucap Ivy tersenyum manis, dan Yen hanya mampu tersenyum kecut mendengarnya. Ya, tapi ia tidak senang dengan semua ini. Yen hanya bahagia bersama Theo saat ini, dan pandangannya menurut Yen itu adalah bagian dari masalah. Mereka berdua pun turun dari kamar Yen di lantai atas. Dari jauh Yen bisa melihat ayahnya sedang mengobrol bersama Chris. Mereka terlihat seperti 2 orang pria dewasa yang sedang mengobrol. Yen hanya tertawa dalam hati. Kini mereka sampai di ruang tamu. Chris tersenyum pada Yen yang sudah cantik. Sang ayah juga ikut tersenyum melihat Yen. Harus diakui jika Yen memang mewarisi kecantikan dari sang ibu. Buktinya Tuan B seperti sedang melihat mendiang istrinya pada wajah Yen. Pak, aku ke toilet sebentar, ucap Yen, dan Tuan B mengangguk. Yen segera melenggang pergi dari sana. Suara alas napas membuat mereka mengikuti sumber suara itu. Chris dan Ivy berdiri menyambut gadis bernama Leon yang notabene adalah sahabat Yen sejak kuliah sampai detik ini. Benarkah dia seorang sahabat? Pasalnya Yeon menyembunyikan semua fakta yang besar dari keluarga yang sudah menganggapnya anak sendiri itu. Ya, aku memang sangat sehat, Yeon. Di mana Jongho? Kondisinya Ponim, seru seorang dari belakang sambil balik kecil, dan mereka tersenyum bersama. Maaf, aku mendapat telepon dari kantor, ucap Jongho berkata jujur. Oh, Nona, sejak kapan Nona berada di Korea? Tanya Jongho menatap Ivy sambil tersenyum, kemudian memeluk kekasih Chris itu dengan sayang. Sudah lama, kau saja yang tidak pernah menemuiku, kata Ivy berpura-pura marah. Ternyata membuat Jongho tertawa. Pelan Yen mendongakkan kepalanya, dan kedua orang itu langsung melebarkan matanya melihat sosok gadis yang telah hilang selama 1 bulan itu. Yeon mengadupkan mulutnya sendiri, sedang Jongho terdiam cukup lama. Mereka tentu syok melihat gadis itu berada di rumah ini lagi dan terlihat sangat sehat. Jonghyun lihat Jongho sambil mendekat pada gadis, namun Yen hanya diam di tempatnya tanpa berniat berjalan mendekat. Tunggu, apa ini tunangan yang dimaksudkan Tuan B? Namun kenapa Yen pernah bertemu pria itu sebelum menyatakannya pria itu, melainkan gadis itu juga tidak asing di pikirannya. Di mana dia bertemu mereka? Jongho nampak gugup melihat gadisnya kembali, sedangkan Yeon seperti seorang yang sedang ketakutan sekarang. Sayangku, aku kembali.
tubuh ini milikku yang memegang. Seketika saat sebab perkataannya dia benci terngiang di kepalanya setelah ia mendengar ucapan dari pria yang sedang memeluknya itu. Suara yang sama seperti yang terdengar di kepalanya. Tunggu, apa pria itu tunangannya? Dan gadis di klub itu juga dirinya? Kepalaku berkiki membaca melepaskan pelukannya. Mereka terlihat khawatir menatap Yen yang nampak kesakitan memegangi kepalanya. Gadis itu memeluk tubuh kedua tangannya sambil menatap wanita yang tengah berdansa dengan para pria seperti orang gila juga. Pakaian mereka benar-benar di luar batas pikiran, sangat minim dan seksi sekali. Gadis itu menyusuri tempat itu sambil sedikit merasa takut jika saja ada orang yang mengganggunya. Meski memang dari tadi banyak pria merayunya untuk bermain bersama, namun dia mempercepat langkahnya terus-menerus tanpa memperdulikan rayuan menjijikan itu. Aku selalu menyukai ucap seorang pria dengan terkadang mengarahkan saat gadis itu yang memberikan hangat di sekitar wajah pria tersebut hingga turun ke leher pria tersebut. Sungguh terdengar menyakitkan di telinga Ian. Gadis itu takut berada di ruangan ini lebih lama, namun dia harus menahannya untuk saat ini. Suaranya sangat berat dan begitu khas jika terdengar begitu dalam, dan karakter dua orang yang asik itu masih belum menyadari kehadiran gadis itu di sana. Hingga saat sang gadis sedang menikmati, pria yang membuka matanya, dia terkejut setengah mati setelah melihat gadis berwajah lugu itu berada di sana dengan air mata yang sudah menetes keluar dari sudut matanya. Jelaskan katamu apa yang kau jelaskan. Jika kalian sudah tertangkap basah seperti ini, teriak Ian dengan keras membuat pria itu kaget. Juga gadis yang tengah duduk di sofa itu juga ikut terkejut mendengar teriakan gadis bernama Ian itu. Aku benci kalian dan mulai saat ini kau bukan lagi tunanganku dan kau bukan lagi sahabatku. Bentak Ian sekuat tenaga dengan tangannya terkepal, kemudian beralih keluar dari klub malam itu. Tak peduli dia menabrak siapa saja yang berada di depannya. Tangan Ian menahan pergelangan tangan setelah berhasil menahannya lalu berlari menjauh dari bangunan klub itu. Namun Ian meronta sambil memukul tangan dengan keras berusaha melepaskannya. Ian benar-benar menguak dengan wajah. Ia tidak mau menatap pria itu lagi. Tidak lagi. Lepaskan aku, lepaskan, teriak Ian sambil terus berusaha lepaskan tangan Jungho darinya. Namun semakin kuat Ian menahannya membuat Ian meringis kesakitan. Ian, jangan gegabah, ini sudah malam, biarkan aku mengantarmu pulang.
Aku tak bermaksud menyakitimu, biarkan aku menjelaskannya. Yan, aku mohon. Yan sudah tidak tahan dengan hal ini, langsung menginjak kaki Jongho dengan keras, membuat genggaman itu terlepas secara tidak sengaja. Setelah berhasil lepas, Yan segera melarikan diri menjauh dari Jongho. Yan pun ikut mengejar, dan Yeon yang bersedia menyusul keduanya keluar dari klub mengejar Jongho dan Yan. Yan terus berlari dengan tanpa henti. Dia tak memperhatikan jalanan yang sudah sepi dan terlihat mencekam. Dia hanya mau pergi dari sana. Dia tidak tahan berada dekat mereka. Hatinya sudah sakit mengetahui hal pahitnya, seperti mematahkan hatinya begitu saja. Yan buka matanya, air matanya mengalir tanpa sadar, dan gadis itu terduduk lemas di lantai. Matanya menatap ke depan dan hatinya sesak. Tangannya bergetar dan bibirnya sedikit terbuka. Dia benar-benar syok dengan apa yang baru saja dia ingat barusan. Semua begitu jelas, dan dia masih bisa menceritakan secara detail rinci kejadian itu tanpa kurang suatu apapun. Dia menangis dan menangis, membuat beberapa orang di sana khawatir dengan kondisi Yan saat ini. Jongho menggenggam jemari Yan, dan gadisnya sadar jika pria yang berada di dalam ingatan menjanjikan itu sedang memegang tangannya. Langsung mengatakan tangan kasar Jongho, membuat pria itu terkejut. Yan, tenanglah, ada apa? Tanya Chris memeluk adiknya itu. Mereka yang melakukannya padaku, apa? Mereka yang membuatku kehilangan ingatanku. Aku ingat semuanya. Aku ingat apa yang kalian lakukan di klub malam itu. Kalian, jerit Yan menangis, dan Chris nampak speechless mendengarnya. Yan menegang sempurna peserta Yeon yang tidak bisa berkata-kata lagi. Tunggu dulu, apa maksud Yan barusan? Maksudnya karena Jongho dan Yeon adiknya itu menghilang. Apa maksudmu, Yan? Chris memberikan boga mentahnya pada Jongho, membuat pria itu terjatuh ke tanah. Yevi menutup mulutnya saat Chris menampar Yeon dengan kuat, membuat bibir gadis itu sontak saja. Yevi langsung kehilangan Chris dan menyuruhnya tenang, namun Chris melepaskan tangan Yevi dengan kasar. Dia tersulut emosi yang luar biasa, dan tidak ada yang boleh menghalanginya sekarang. Tuan B juga kaget, namun hanya diam saja. Dia juga sama halnya marah pada Jongho dan Yeon. Tunggu, dan aku akan melaporkan kalian pada polisi. Bagi Chris meraba ponselnya. Jongho yang mengetahui Chris bersungguh-sungguh dengan ucapannya itu langsung berdiri. Akan kupastikan dengan tanganku sendiri, ujar Chris dengan tatapan tajamnya. Apa bisa antarku ke pada Dayung? Aku mohon, ujar Yan menangis. Chris melana nafasnya sebentar, kemudian dia mengangguk, membuat ia tersenyum tipis dan segera menghapus air